sudah melakukan evaluasi. Nah, nanti Pak Guru yang akan mengoreksi ya. Besok hasilnya bisa kalian lihat. Jadi seperti apa ketuntasan kalian. Nah, sebelumnya Pak Guru ingin bertanya ya tentang pengetahuan kalian. Selama 1 hari ini kalian tadi belajar apa? Siapa yang bisa menunjukkan? Yang keras. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, praktek rangkaian seri dan rangkaian paralel. Siapa lagi yang mau menunjukkan? Ya, yang keras. Teks eksplanasi. Yang keras. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Ya, kita tadi sudah mempelajari teks eksplanasi. Ya, menuliskan kembali teks eksplanasi. Apalagi? Menulis biografi ujian. Menulis biografi Habibie. Jadi kamu menceritakan kembali ya tadi ya. Ya. Ada lagi selain itu? Tadi kita sudah belajar 1. Yang pertama tadi? Yang pertama tadi Pak. Ya, judul bacaan. Terus gagasan pokok tentang teks eksplanasi B.J. Habibie. Terus apa lagi setelah itu? Praktek rangkaian seri dan rangkaian paralel. Terus apa lagi? Distribusi apa? Barang ya. Dari pabrik hingga ke kantin ya, karena kalian saya minta untuk mengamati kantin sekolah. Nah, kalian sudah memahami ya. Jadi saya harapkan besok kalian untuk pembelajaran berikutnya bisa mengikuti dengan pengetahuan yang kalian miliki sekarang. Nah, untuk tugas rumah saya minta kalian mengamati alat-alat elektronik di rumah kalian menggunakan rangkaian seri atau paralel. Ya, kalian buat sebuah tabel. Nomor, nama barang, rangkaiannya seri atau paralel. Paham ya? Nomor 1, barangnya misalkan kipas angin. Rangkaiannya apa? Seri. Gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kalian data barang-barang di rumah itu kira-kira menggunakan rangkaian seri atau paralel. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan memperdalam lagi teks eksplanasi ya. Karena masih dalam kaki yang sama. Kita juga akan berlatih tentang penemu yang lain. Penemuan yang lain. Yaitu penemuan apa? Radio. Betul sekali. Ini contoh anak yang selalu membuka buku ya. Nggak apa? Jadi melihat buku sebelum disuruh Pak Guru. Jadi dia punya niat belajar yang bagus. Tentang radio, kalian tentunya sudah pernah memakai radio, menggunakan radio. Nah, siapa penciptanya, siapa penemunya, nanti kalian pasti akan paham. Ya, nanti di rumah dibuka-buka dulu ya, diamati radionya. Kira-kira produksi mana, itu harganya berapa, siapa yang membeli, apa. Besok kamu kemukakan kan Pak Guru ya. Nah, seperti itu. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Selesai. PDL ya dari Indonesia ya. Ini saya akan memberikan hasil pengamatan tadi yang kita laksanakan. Yaitu dalam proses pembelajaran tadi ada kegiatan awal. Nah, kegiatan awal itu yang dilakukan oleh Pak Jajan tadi sudah melakukan apersepsi. Dan melakukan persepsi sangat baik sekali karena mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Juga sudah menyampaikan kompetensi yaitu tujuan pembelajaran serta manfaatnya kepada anak-anak, dan sangat baik sekali untuk memotivasi anak-anak dalam pembelajaran. Sekarang kegiatan intinya, dan inti dalam penguasaan materi Pak Jordan cukup baik untuk penguasaan materi itu, di mana sangat lancar untuk memberikan materi menyampaikan materi itu kepada anak-anak. Strategi pembelajarannya bersifat kontekstual, yaitu dengan secara sistematis dalam memberikan pelajaran tepat waktu, juga menimbulkan kebiasaan positif untuk anak didik. Pembelajaran yang dilakukan yaitu pendekatan saintifik itu sangat nampak sekali. Karena apa? Karena dalam pembelajaran yaitu mengenai bahasa Indonesia, terus ke IPA, berlanjut ke IPS, ya, IPA. bahasa Indonesia dulu, IPS. terus IPS, terus IPA. Jadi mengenai sekali, yaitu mengenai pembelajaran dari PJ Habibie, ya. Setelah PJ Habibie itu anak-anak setelah mengadakan analisis tentang PJ Habibie itu Pak Habibie menemukan pesawat terbang. Dari pesawat terbang itu merupakan alat transportasi yang sangat modern dalam hal ini, dan yang ya sekarang harganya ya nggak terlalu mahal karena bisa dibandingkan dengan kereta api ya sekarang. Jadi dari itu nyambung istilahnya, jadi ngejusnya itu baik sekali. Terus setelah itu ke pembelajaran IPA. Dengan adanya pesawat itu, terus transportasi, dan transportasi itu memerlukan listrik untuk bisa dapat berjalan. Nah, jadi IPA-nya tadi mengenai listrik, jadi rangkaian listrik ya. Nah itu, jadi saintifiknya sangat nampak sekali. Penggunaan media yang digunakan tadi sudah baik, melibatkan anak-anak. Jadi memang media itu harus melibatkan anak-anak. Jadi bukan guru sendiri yang harus sibuk dengan media itu. Bahasa yang digunakan tadi menggunakan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan, lancar, jelas, dan baik. Terakhir, dalam kegiatan penutup tadi sudah melakukan refleksi, di mana refleksi itu bukan guru yang menampakkan untuk mengambil kesimpulan, tapi sudah dibicarakan kepada anak-anak, dan anak-anak itu sudah mengutarakan atau menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah diberikan, sudah dilaksanakan. Jadi anak-anak sendiri memang yang menyimpulkan. Terakhir, Pak Jordan memberikan tes tertulis ya. Nah, tes tertulis evaluasi kepada anak-anak, dan di mana tes tulis itu nanti akan dibuat sebagai portofolio. Nah, yang terakhir, RTL-nya, rencana tindak lanjutnya itu tadi memberikan tugas rumah ya, untuk melihat komponen listrik di rumah masing-masing, nanti yang dicatat dalam bentuk tabel sebuah laporan. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan hasil pengamatan tentang PPA dan Sasan. Terima kasih Bunda atas masukannya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik Bunda. Ya, sukses. Terima kasih. Ya. Jangan ngawur kita